Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada acara ngobrol-ngobrol tentang politik bersama saya Andi Malarangeng. Kita perlu untuk merenungi kembali beberapa perilaku kita sebagai manusia, terutama berhubungan dengan perilaku politik. Ini bagian dari introspeksi diri kita. Nah, saya sempat membuka-buka literatur lama klasik. Salah satu yang saya temukan adalah buku lama, yaitu namanya judulnya Chimpanzee Politics, dari penulisnya Frans de Waal dari Johns Hopkins University, dan ini terbitan tahun 82. Jadi ini buku klasik. Kalau sekolah S2 di Amerika biasanya disuruh baca buku ini untuk kelas teori ilmu politik. Intinya adalah perilaku kekuasaan, perilaku politik itu sesuatu yang manusiawi atau sesuatu yang kebinatangan. Bagaimana kita mencari terminologi padanan dari manusiawi dan juga pada binatang. Nah, Frans de Waal dalam buku itu melakukan penelitian terhadap sekawanan cimpanse di kebun binatang, dan melihat bahwa di dalam kawanan cimpanse, jadi cimpanse ini adalah binatang yang juga punya sifat sosial. Mereka mempunyai kumpulan dan berinteraksi secara sosial dengan kumpulannya, kawanan. Ya. Di alam liar juga begitu, sama. Ada banyak binatang yang memang dia bersifat sosial. Selain cimpanse atau primata-primata lain, juga yang paling sederhana misalnya kita lihat adalah lebah. Tapi juga misalnya unggas juga ada perilaku kawanan. Begitu juga kucing-kucingan ada perilaku kawanan. Anjing juga ada perilaku kawanan dan sebagainya. Nah, di dalam perilaku kawanan cimpanse itu ada yang namanya alpha male. Jadi jantan alpha, top. Dia top. Ada juga jantan betina alpha female. Inilah top dari kawanan itu. Dialah rajanya lah, kira-kira begitu. Dan kemudian ada strukturnya juga. Ada yang pemimpin kelas 2, anggota kawanan yang dianggap kelas 2. Ada yang di menengah. Ada yang boleh dikata kasta bawah. Ada yang bahkan terusir. Dan di dalam proses itu, dari pengamatan de Waal, bahwa dalam proses mencapai ke alpha male itu, juga ada proses-proses politik. Bagaimana terbentuk aliansi-aliansi di antara kawanan, sekelompok di dalam kawanan itu. Bagaimana ada take and give. Bagaimana ada upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan sebagai alpha male, dan juga men-challenge, merebut kekuasaan dari mereka-mereka yang ingin bersaing dengan alpha male. Alpha female juga begitu. Nah, karena itu maka dalam proses ini boleh dikata ada struktur politik, ada power, ada rank, ada top dog-nya, ada alpha male. Sehingga bagi kesimpulan dari Frans de Waal bahwa ternyata yang dinamakan perilaku politik itu pada dasarnya perilaku primata. Coba kita lihat misalnya, kalau kita pakai definisi yang paling sederhana tentang politik adalah seperti dari Laswell misalnya, who gets what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Kalau dipakai definisi itu, apa yang terjadi dalam konteks perilaku politik, perilaku primata, dalam kerangka alpha male dan struktur kekuasaan di dalam kawanan simpanse itu, pada dasarnya struktur politik.
Lalu ada proses-proses politik di mana terbentuknya aliansi, proses mempertahankan kekuasaan dan mengambil atau menantang kekuasaan, mengambil kekuasaan dari alpha male dan sebagainya. Sekali lagi, kesimpulan dasarnya adalah bahwa perilaku kekuasaan, perilaku politik bukanlah sesuatu yang khas manusia, tapi itu adalah perilaku yang ada dalam DNA primata. Primata ini adalah ya kera-kera besar itu dan seluruh jenis kera-keraan lah, termasuk mungkin manusia. Kita juga primata pada dasarnya. Nah, kalau demikian halnya bahwa perilaku politik adalah bukanlah sesuatu yang khas manusia, maka dan itu adalah pada dasarnya cuma sekedar perilaku primata, perilaku binatang. Lalu apa membedakan antara manusia dengan binatang? Manusia dan primata lainnya. Ini memang menjadi menarik. Sama saja misalnya, semua binatang punya kebutuhan biologis, termasuk seks, makan, buang air besar, buang air kecil. Ini semua perilaku yang dipunyai oleh manusia dan juga binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang dengan perilaku-perilaku biologis lainnya adalah bahwa kita kemudian menerapkan nilai, etika dalam proses melakukan kegiatan biologis tersebut. Apakah itu perilaku seks? Kita sama-sama melakukan perilaku seks, tapi kita kemudian dituntun oleh nilai-nilai, norma-norma, sopan santun, etika dalam melakukan perilaku, apakah itu seks, makan minum, buang air besar, buang air kecil misalnya. Karena itu kalau kita mau membedakan kita sebagai manusia dengan perilaku politik kita sebagai manusia dan perilaku politik binatang, primata, kera-kera itu, maka kita harus memperlihatkan bahwa perilaku politik kita dituntun oleh nilai-nilai, norma, etika, keadaban yang kemudian menciptakan peradaban. Peradaban politik yang membedakan kita dengan primata. Dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan misalnya, sama-sama kita kebutuhan biologis makan minum ada. Tapi dengan bulan puasa, bulan Ramadan, kita harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Dan ada aturan yang kita ikuti tentang sahur, buka puasa, dan menahan nafsu yang lain. Itu yang membedakan kita. Dalam bulan Ramadan ini mestinya juga kita bisa mengintrospeksi tentang perilaku politik kita sebagai manusia. Yang membedakannya adalah perilaku politik primata. Tujuan utamanya adalah kekuasaan menjadi alpha male. Di situ kekuasaan alpha male dia bisa menentukan siapa yang boleh dia kawini, betina-betina itu dia boleh mengambil berapa banyak betina. Dia boleh mengambil makanan lebih dahulu. Dia bisa melakukan berbagai macam yang pada dasarnya hampir semuanya berkenaan dengan haknya sebagai alpha male. Membedakan kita, manusia, mestinya bukan hanya pada hak. Kalau hanya pada hak saja sebagai alpha male, sebagai pemimpin di dalam struktur politik misalnya, apalagi kalau jadi pemimpin tertinggi, bukan hanya pada hak, tapi ini mungkin agak berbeda dengan primata, kewajiban tentang alpha male untuk kira-kira seperti juga fungsi negara, dia punya kewajiban melindungi, melayani,
dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Nah, di situ mungkin perbedaan kualitas kepemimpinan politik dari alpha male dan manusia. Mungkin ini yang menarik dari buku Frans de Waal, Chimpanzee Politics. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa dibaca dan kita bisa ambil hikmahnya sambil melakukan introspeksi terhadap perilaku politik kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam lain kesempatan.